pemirsa PKS TV Sumsel dimanapun berada, berjumpa lagi bersama kami dalam obrolan santai ngobrol ekonomi politik, masih bersama PKS TV Sumsel Sumatera Selatan. Beri aplaus yang meriah. Iya. Dan alhamdulillah di pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari kota Jakarta, yang insya Allah sebentar lagi kalau ibu kota pindah ke kota Palembang, beliau juga akan membersamai kita sebagai wakil kita ya. Pindah ke Palembang. Pindah ke Palembang. Kalau begitu langsung saja kita sapa dan perkenalkan beliau. Beliau adalah Dr. Mardani Alisera MI, anggota DPR RI dari fraksi PKS. Sekali beri aplaus yang meriah untuk beliau. Assalamualaikum Bang Mardani, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Luar biasa begitu. Tepuk tangan buat kita semua. Yang mengkhawatirkan level permukaannya, tetapi tidak perlu pindah ibu kota. Oke. Karena prinsipnya banjir itu sebetulnya di mana-mana ada ya Pak. Nederland, Amsterdam itu jauh lebih parah dari Jakarta, tetapi dengan manajemen teknologi dan political will, justru turis ke Amsterdam itu nggak kurang-kurangnya. Yang kurang ini political will dan kecerdasan. Cuma masalahnya tuh yang diberitakan itu selalu Jakarta ya. Wajar lah, Jakarta kan kota utama gitu. Terus Bang Mardani tadi menyinggung bahwasanya Palembang ini pernah dijuluki sebagai Venice of Asia atau Venesianya Indonesia. Itu pernah dijuluki ke kota Palembang. Tapi kalau menurut Bang Mardani sendiri, apakah Palembang ini layak untuk mendapat predikat seperti itu melihat kondisi kita sekarang ini? Saya punya sekolah. Ya, sekolah saya berbasis talent mapping, pemetaan bakat. Kenapa berbasis bakat? Karena yang paling bisa membentuk diri kita bukan orang tua, bukan guru, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bakat yang datang dari Allah. Palembang ini sudah dapat anugerah dari Allah kota air. Salah kalau nggak bikin Palembang berbasis air. Oh, itu luar biasa sekali. Ini mudah-mudahan ini didengar juga oleh para petinggi kita di stakeholder. Ya, ada desain urban planning kita, urban design kita. Ada wakil rakyat juga di sini. Selamat pagi juga. Ini wakil rakyat kita nih Bang dari kota Palembang, Sumatera Selatan. Tahu saya ahli bikin singkatan. Iya. Jadi ini kayaknya memang perlu aja dimasukkan, jangan sering-sering menimbun ya kan. Sekarang di Palembang sibuk-sibuk menimbun gitu. Menurut Bang Ali yang kapasitas alam menerima perubahan itu terbatas. Yang ditimbun untuk kepentingan strategis boleh. Tapi sebisa mungkin pembangunan kita itu ramah alam dan ramah topografi, ramah juga kepada apa yang sudah menjadi anugerah. Sekali kita merubah kosnya tinggi dan maintenance-nya tinggi, efeknya justru melawan alam, banjir dan lain-lain gitu. Berarti dengan kata lain masih mending ketimbang kita mengeluarkan budget yang banyak untuk menimbun, lebih baik mengefektifkan. Kita kan sudah punya kelebihan sebagai kota air ya, lebih dimanfaatkan seperti itu. Saya nih luar biasa, ini kan lokal wisdom kita kan, rumah panggung gitu ya, arahnya ke sini. Kita nggak usah ngikutin Venesianya Italia karena karakter budaya kita beda. Rumah panggung seperti ini kalau ditata, ini luar biasa akan menjadi jualan utamanya Palembang gitu. Justru kita menunjukkan kearifan lokal Palembang Sumatera Selatannya itu ya. Ya karakternya. Orang dulu itu dekat dengan alam, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketemulah budaya-budaya yang bagus yang tidak merusak alam. Dan itu yang paling utama gitu. Ini kayak ini kalau nggak dirusak ini ekosistem dari ikat dan berbagai biota sungai itu nggak ada tandingannya. Palembang Musi ini nggak ada negara bisa bikin sungai sebesar ini. Amerika juga nggak bisa loh gitu. Karena ini memang buatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tepuk tangan buat Palembang dong. Jadi kan kita sudah meningkatkan, memanfaatkan dengan sumber daya yang ada lebih maksimal, akan meningkatkan juga menyerap tenaga kerja ya. Ya, jadinya nanti setiap sisi Palembang, setiap sisi Sungai Musi itu menjadi atraksi tertentu, didatangi orang. Dari perputaran orang dan barang itu
muncullah aktivitas ekonomi. Ketika ekonomi kuat, politiknya juga kuat, gitu. Jadi tenaga-tenaga kerja muda Palembang nggak perlu lagi ramai-ramai ke Jakarta ya. Ke Jakarta nggak ketemu Sungai Musi. Orang Jakarta ini udah banyak. Harus dibuat kayak gitu. Orang Jakarta ini udah banyak yang kesini. Orang Jakarta datang ke sini, orang Palembang boleh ke Jogja, tapi masing-masing kota di Indonesia punya uniqueness sendiri. Dan itu dasarnya memang bagaimana kita menghargai pemberian Tuhan dan mengeluarkan kecerdasan kita yang juga dari Tuhan. Gitu. Oke, luar biasa sekali. Tepuk tangan sekali lagi ya. Nah Bang, ya sambil ngopi ya, memang di Palembang ini agak sedikit berbeda. Ini kita pagi-pagi udah ngopi, ini berat banget ya. Pembahasan kita, ngopi kita ini ngobrol ekonomi politik, ini berat juga. Biasanya kalau orang Palembang yang berat tuh Egy nanya berat-berat. Biasanya tuh Bang Mardhani ya, di Palembang itu tadi setiap daerah kan mempunyai kearifan lokal yang berbeda-beda. Kalau di Palembang ini pagi-pagi itu biasanya ngopi sama hirup cukup makan tempe. Pagi hari ini kita ngopinya ngobrol ekonomi politik, walaupun berat kita buat santai aja Bang ya. Nah, secara santai kita ngobrol sekarang tentang yang terjadi saat ini politik dan ekonomi. Walaupun 2022 belum sebagai di 2020 ini mungkin belum sebagai tahun politik ya, menjelang 2024. Namun walaupun belum memanas tapi sudah mulai menghangat ya. Banyak sekali partai-partai politik yang sudah bermanuver menghidupkan mesin untuk menuju ke 2024. Kalau PKS sendiri gimana? Kalau PKS selalu hangat karena selalu konsolidasi. Ini teman-teman luar biasa. PKS Palembang dan PKS Sumatera Selatan luar biasa. Baginya orange semua ini. Cuma masalahnya Bang, ini dari sisi media ya, komunikasi massa, kami melihat bahwasanya PKS ini masih tergolong partai yang adem ayem aja kalau dalam masalah pemberitaan, terutama masalah pemberitaan yang baik-baiknya saja. Kecuali kalau ada berita yang tidak baik-baik saja baru dihebohkan. Ini kira-kira harus dirubah atau dipertahankan Bang? Bahwasanya PKS termasuk tanda kutip partai kalau pemberitaan itu kalem-kalem aja gitu. Sebetulnya yang proporsional itu yang kalem. Gitu ya? Iya, karena dia tidak meledak-ledak. Kayak misal kita oposisi kami dikasih kritis dan konstruktif gitu loh. Bukan oposisi asbun atau asbet ya, asal bunyi atau asal beda ya. Contohnya kemarin kita tolak undang-undang IKN. Tepuk tangan, luar biasa ini ya, PKS satu-satunya ya. Mau diingat ya, satu-satunya yang berani gitu loh. Kenapa? Karena kita melihat secara sosiologis masyarakat tidak perlu pindah, secara ekonomis berat sekali anggarannya, secara ekologis kasihan hutan yang harus kita hijaukan, kita jadikan kota ya, walaupun city on the forest gitu, in the forest katanya, tapi costnya besar sekali dan semua kerangka itu ujungnya tolak. Tapi ada yang kerangkanya benar, kesimpulannya menerima, agak aneh juga itu. Jadi PKS tidak ingin masuk kepada politik pencitraan, tidak ingin masuk kepada politik kebisingan, tapi masuk politik substansial, politik nilai. Lambat dong, nggak kenapa. Nah, buktinya ini pendukung PKS banyak sekali. Tepuk tangan emak-emak militan kita nih, luar biasa ini ya. Kalau PKS sudah didukung emak-emak militan, kayaknya nggak bisa dikalahkan, coba. Karena emak-emak itu tiang negara itu, sekarang jadi tiang PKS gitu. Iya. Jadi begini Bang, maksud kami adalah berarti memang masih mempertahankan bekerja dalam senyap seperti itu. Sebetulnya enggak juga. Beberapa teman bisa mulai aktif di sosial media. Karena era sekarang tuh era sosial media. Ini kayak teman-teman yang di sini. Bisa namanya jihad jempol. Jempolnya main tuh kan. Foto, awe lagi acara keren nih ya, semua ikut PKS TV. Nah, lama-lama banyak yang ikut. Nah, memang kita ini harus mulai berani untuk tampil dengan tetap menjaga keikhlasan. Tidak boleh tidak berani tampil karena takut tidak ikhlas. Tidak boleh juga tampil karena melupakan keikhlasan. Nah, nyari tengah itu
Syaratnya udah tampil aja, habis itu istighfar yang banyak. Karena mungkin seperti ini kan, agak sedikit berbeda antara politik pencitraan dengan mengabarkan kebaikan kan. Kalau pencitraan menghebohkan sesuatu yang sebetulnya bukan terjadi habit. Sementara PKS sendiri yang menjadi habitnya, tapi sayang sekali pulang terblow up. Mungkin hanya terblow up di kalangan sendiri seperti itu. Sehingga masyarakat umum, makanya kadang-kadang pada saat pemilu atau pilkada kita sudah mengeluh, lu kok kita kan udah berjuang nih sama antum, kenapa pada saat ini antum bertindak lain hati seperti itu? Untuk pindah ke lain hati sebetulnya siapapun figur yang suka pindah ke lain hati itu tidak menghargai politik nilai. Kalau politik nilai, ikatannya nilai. Mau dia turun, mau dia naik, selama nilai itu ada, nanti dia akan kokoh, namanya istiqomah. Dan PKS akan terus mencoba istiqomah, walaupun saya melihat sekali tepuk tangan buat humas PKS ini. Ini kita di sini berapa orang nih? Hampir 80-100 orang ya. Tapi yang nonton hari ini dan besok akan terus dikasih YouTube PKS. Jadi PKS Palembang udah keren nih. Tepuk tangan sekali lagi nih. Oh, seperti itu. Nah Pak, sesuai dengan tema kita pada hari ini, The Winning Team, membangun winning team untuk bisnis dan politik. Seperti yang kita ketahui, Bang Mardhani Alisera ini sudah teruji di berbagai medan ya. Salah satunya medan yang paling berat ketika menjadi ketua pemenangan Anies Sandi pada saat itu. Nah ini bisa berbicara sedikit nih, berbagi kisah big win, kisah suksesnya kepada, ini kan kita nih di Palembang juga sebentar lagi akan ada perhelatan yang kurang lebih sama itu. Iya, sebetulnya kita harus lihat konteks ya. Di 2017 ketika Pilkada DKI, saya menilainya faktor paling utamanya itu bersatunya umat. Karena ada yang quote-unquote menistakan agama dan ada yang mungkin menyinggung keyakinan, umat bangkit. Nah ketika umat bangkit, semua menjadi murah dan menjadi berkah. Karena itu poin paling utamanya memang Islam ini, Indonesia ini akan kokoh kalau umat Islamnya bangkit dalam kebaikan, dalam keberanian. Semua karena sekarang ini ada istilah NPWP ya, kalau orang Jawa ngerti itu, nomor piro wani piro gitu ya. Jadi siapa yang ngasih amplop dia dipilih gitu. Dan mayoritas yang terima amplop orang Muslim atau bukan? Muslim. Jadi karena umatnya belum bangkit, ujung akhirnya upaya perbaikan apapun mentok di kesadaran umat. Karena itu poin satu, bukan Anies Sandinya atau bukan kami tim pemenangan, tapi umat. Nah karena itu yang dilakukan PKS luar biasa. PKS adalah partai yang kerjanya tidak 5 tahun sekali, tidak juga tiap pilkada, tapi PKS partai yang kerjanya tiap hari. Bahkan sehari 5 kali, kayak sholat gitu. Nah, tapi yang kedua saya harus tribute tuh ya, memberikan apresiasi. Kalau pilkada, yang paling menentukan buat pilkada figur. Kita beruntung punya Mas Anies dan Bang Sandi. Tepuk tangan buat Mas Anies dan Bang Sandi, ini luar biasa. Karena dua-duanya ini saya beruntung bisa berkenalan dengan Mas Anies, yang teman-teman kalau dengar Mas Anies ceramah kita dihipnotis. Wow, isinya segala macam, mau dijelekin kayak apapun malah tambah naik Anies ya. Tapi kita juga bangga, saya juga bangga dengan Bang Sandi. Kalau Mas Anies satu hari itu 7-10 titik, Sandi 12-15 titik kampanye. Wow. Sampai saya didatengin Bunda Min, Bu Min Uno, ibunya Sandi. Mas Mardhani, apa mau membunuh anak saya? Kaget juga saya bilang. Maksudnya apa Bunda? Kenapa anak saya sampai 15 titik satu hari? Nah saya sih jadwalnya 10 titik maksimal Bunda. Yang mau 15 Bang Sandi sendiri katanya gitu. Kalau bisa 20 ya. Karena kelebihan Sandi itu kemana-mana casual kan, pakai sepatu lari dan memang olahragawan, sehingga buat dia kampanye itu seperti dia olahraga aja gitu. Dan betul-betul Sandi hampir nggak kena sakit. Mas Sandi sempet lah
antar satu detik lain diinfus, udah mau ceramah buka infus ngomong lagi, sampai seperti itu. Dan yang paling ketiga buat saya itu adalah dukungan dari tim pemenangan Anies Sandi. Tepuk tangan buat tim pemenangan Anies Sandi. Ini yang pertama mak militan nih, waduh, saya paling ngerasain mak militan. Mak militan dimanapun Anda adalah pahlawan. Baru tim keumatan, ada Bang Jafar, ada PKS, ada yang lain-lain. Tapi semuanya bersatu untuk meluruskan niat memenangkan Anies Sandi. Dengan izin Allah, tetap yang memberi kemenangan Allah, kita bisa menang. Iya. Tapi ini juga tidak terlepas dari kejelian dari tim pemenangan melihat momentum ketika ada isu tertentu itu bisa dimanfaatkan juga seperti itu, Pak. Khusus untuk isu penistaan agama oleh Ahok, kita tim pemenangan tidak mengeksploitasi, tidak. Karena buat kami nggak perlu dieksploitasi juga, umat sudah tahu sendiri gitu loh. Yang kita lakukan cuma pokoknya kita jaga teritori, jaga TPS, jaga TPS. Karena walaupun sudah ada katakan angin yang bagus, teritori nggak dijaga, pada hari H diambil orang teritorinya. Bablas juga ya. Bablas karena mereka unlimited, apanya lah nggak jelas gitu lah. Saya dapat info pada per hari tanggal 17 Februari saat pencoblosan itu 5 hotel mewah di Jakarta sudah di booking untuk namanya victory party, pesta kemenangan. Ternyata gigit jari mereka. Maaf ya tim sana. Berarti Bang, yang namanya bisnis dan politik itu juga tidak bisa dilepaskan, karena ini prinsip seperti yang Bang Mardhani jelaskan tadi, itu juga prinsip-prinsip bisnis ya, dimana ketika barangnya bagus, barang jualnya bagus, dikemas dengan bagus, kemudian tim marketingnya juga bekerja dengan baik, sehingga menghasilkan goals yang luar biasa ya, begitu. Makanya di politik disebut there is no rocket science in winning election. Nggak ada ilmu yang rumit untuk menang pemilu. Yeah. Barangnya harus bagus, timnya harus jujur, kemudian pekerja keras. Sama kayak bisnis kan? Sama aja. Yeah. Contohnya, saya ingat gitu tuh, yang WC bablas anginnya, apa tuh? Antangin dia lewat tolak angin lah gitu. Kami melakukan kayak gitu. Maksudnya Anies Sandi itu bagus, tapi kalau nggak dikemas dengan baik, kita kan maju kotanya, bahagia warganya gitu. Pokoknya kalau Bang Sandi lebih keren gitu lah. Oke, OJ, udah tahu gini, oke OJ kan 3 kita, oke OJ, ini luar biasa efeknya gitu. Kemana-mana kita begini terus gitu kan. Gitu. Ini memudahkan gitu. Jadi kalau walaupun kita beda, tapi gini, oh tim kita, gini tim kita, gitu. Wah enak itu. Kodenya juga enak gitu kan. Nah itu jangan lupa tim desainer. Ini orang banyak kerumunan, tapi tidak ada yang expert dalam desain, dalam marketing. Ya jadi buih juga. Tapi arus yang besar diarahkan dengan baik, dia jadi gelombang. Makanya semua harus belajar. Tepuk tangan buat yang pembelajar yang ada di sini. Pagi-pagi enaknya mendung-mendung selimutan. Ini udah datang ke sini. Luar biasa semuanya. Berarti ilmu bisnis itu bisa juga ya Bang, ya diterapkan di bidang politik. Waktu kita di itu ada Marsha, boleh sebut nggak enak nanti ya. Tim kreatif desainernya satu perusahaan besar ikutan sama kita. Oh gitu. Kayak gimana sih foto yang baik gitu. Nanti teman-teman sesi foto tuh seharian kita beri kampanye khusus untuk sesi foto. Bahkan sesi foto yang baik itu kayak misal Sandi Anies besok mau foto nih. Pokoknya jam 3 sore nggak boleh ada kegiatan. Jam 8 malam Anies Sandi harus sudah tidur. Pagi baru mulai foto dari jam 8 sampai jam 4 sore. Kan Bang, ya? Buang waktu kan, iya. Tetapi dapetin foto yang bagus gitu loh. Kayak foto ini gitu loh. Bercanda ya gitu. Good looking ya. Itu nggak mudah, nggak mudah. Makanya nanti kalau teman-teman searching, fotografer yang paling mahal itu fotografer orang melihat wajah yang dari fotonya itu
can tell thousand stories gitu. 1000 cerita itu dari wajah. Kayak misalnya foto-foto di majalah Time, majalah apa tuh, ketika wajah orang, wajahnya itu udah langsung bagaimana misteri penderitaannya, bagaimana joy kegembiraannya. Nah, karena itu bagi siapapun di sini nggak ada limit untuk berkembang selama menjaga wajah. Siapa usaha pasti dapat, termasuk PKS Kota Palembang siap menang insya Allah. Makanya saya pernah melihat sebuah artikel, salah satu ya Obama waktu pertama kali mencalonkan diri sebagai presiden, dia menang itu karena ada semacam media darling. Nah, media darling ini timbul juga karena sudah kefamiliaran dia di media sosial, termasuk dengan foto-fotonya yang kata Bang Mardhani tadi bercerita 1000 cerita seperti itu. Kalau Obama ini luar biasa. Saya termasuk pengagum Obama. Dan yang lebih saya kagumin bukan Obamanya, istrinya. Ada yang tahu nama istrinya? Michelle Obama. Karena di balik pribadi atau yang luar biasa ada perempuan luar biasa. Tepuk tangan buat Amerika nih ya. Itu kata Pak Epori. Terima kasih Pak, menyuarakan hati kami. Nah, kalau itu bukan suara hati, kebenaran. Walaupun kalau buat Obama, nah ini buat teman-teman PKS dimanapun atau siapapun, tokoh itu unsur paling mahal di politik. Saya kebetulan diminta sama partai 2016 ke Amerika, dibiayai 10 hari, datang ke 10 negara bagian, ikut kampanyenya Obama, nyewa mobil. Karena dia kiri, saya nggak bisa bawa kiri. Kalau di tol saya berani, pas keluar tol gantian sama orang yang ikut, teman yang tinggal di sana ambil kiri. Jadi kita ini Obama satu titik satu itu 2. Dia kan enak pakai pesawat, kita kan naik udara terus kan. Jam 10 keluar tol, nginep di motel yang itu yang $34, kadang-kadang $60. Subuh udah ngejar lagi. Ada satu kampanye di Ohio tuh, kita nggak punya tiket masuk itu. Kampanye di Amerika bayar. Terus bayar. Nah, di PKS dibayar, di PKS di Indonesia disuruh dikasih pinjaman belum tentu datang gitu. Karena ada engagement. Mereka sadar politik. Bayar. Kita nggak ada tiket kan, saya bilang. Nah, bro, we are far away. Kita dari Indonesia. Let me in, let us in. Oke, masuk, dikasih di depan bahkan. Wah, keren gitu loh. Asal pede aja. Padahal kalau nggak bilang Indonesia, nggak masuk gitu loh. Ada tiket gitu kan, kita pede aja gitu. Karena dia lihat mata kita, wah, berani gitu. Berarti harus penampilan juga harus diutamakan juga, Bang ya? Ya makanya saya di sini pakai baju kayak gini. Kalau pakai baju oranye sama semua sih, oranye yang lain. Yang penting hatinya oranye. Kurang lebihnya sebenarnya hampir sama ya Bang. Kalau di sana, kalau ditiketin pun rame ya. Kalau di Palembang atau di Indonesia, didangdutin baru rame Bang. Iya, berarti harus bisa punya tim dangdut PKS. Nah ini karena memang kalau baginda Nabi kan mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian tuh lebih paham urusan dunia kalian. Ya buat menang harus pakai dangdut, dan dangdut nggak haram juga kok, boleh. Oh gitu. Iya. Jadi kalau di Palembang sendiri kira-kira memungkinkan nggak Pak kisah sukses tadi diadaptasi juga ke Palembang dan Sumatera Selatan? Ambil kisah Obama. Teman-teman, Obama itu 2004 masuk jadi pembawa namanya opening speech di konvensi Partai Demokrat. 2008 dia baru menang. Sebelumnya Obama senat negara bagian gitu. Tapi orang-orang tuh udah melihat ini orang punya latar pertama dari Harvard. Obama sama istrinya Michelle tuh Harvard tuh ya hukum lagi gitu. Jadi udah gitu jadi editor in chief majalah hukum. Jadi memang bahan dasarnya bagus. Udah gitu lulus dari situ dia bisa ke Wall Street, bisa ke lembaga hukum besar. Enggak, dia namanya law street lawyer, street lawyer.
menjadi komunitas yang banyak narkoba, kulit hitam, dia menjadi pengacaranya, melakukan community service baik. Nah, udah punya interaksi sama masyarakat, baru dia masuk ke politik. Jadinya politik itu selalu terkait dengan cara menyelesaikan masalah di masyarakat. Kalau sekarang lain, kita lagi pandemi, lagi resesi, lagi ekonomi, tiba-tiba pindah ibu kota negara. Itu nggak nyambung bro, gitu. Nah, jadi itu kayaknya bukan buat rakyat, buat pengembang. Karena belum apa-apa, kan tanah udah naik. Kalau harga tanah udah naik ya, siapa yang mau tinggal di sana? Yang untung siapa? Pengembang. Oh iya, betul-betul. Tepuk tangan buat yang mengesahkan IKN. Habis itu kita akan hukum nanti ya. Nah, di pemilu maksudnya. Oke Bang, semakin asik ya pembicaraan kita pagi hari ini. Namun untuk lebih menghangatkan suasana dan menyemarakan acara kita pagi hari ini, tampaknya di audiens kita ini udah nggak sabar untuk lanjut ya, Bang. Boleh kita buka dulu Bang ya? Oke, tanya jawab, ngasih masukan, Ustaz mau nyanyi dangdut juga boleh gitu. Untuk sesi, kita ada beberapa sesi, 2 penanya dulu, dijawab, nanti kita buka sesi lagi. Oke, Ibu yang ya silakan Bu, untuk kembang-kembang. Kasih mic-nya nih, kasih mic-nya. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Bentar Bu ya. Saya yang pertama kali Pak datang ke sini karena saya sudah bilang sama Ustaz Toha, ini saya mengundang idola saya gitu. Kenapa saya katakan idola? Saya tidak akan mengatakan itu idola kalau tidak saya punya kenyataan dan benar gitu. Karena saya selalu memperhatikan statement Pak Bapak itu selalu masuk akal gitu. Dan orang yang tidak tahu politik jadi ingin politik gitu, ingin tahu gitu. Terima kasih juga untuk PKS yang selalu ada buat kita. Itu Ustaz Toha gitu. Saya, jadi kalau dipanggil PKS itu saya banyak nggak enak hatinya gitu. Karena apa? Saya punya beban moral gitu. Untuk bagaimana sih saya bisa menjadi PKS yang benar-benar ikhlas gitu ya Pak. Aduh, saya mah tidak begitu. Pasti karena saya pengen cari orang yang ikhlas saja. Tidak mau euforia yang tidak punya nilai gitu. Bapak yang terhormat sekaligus cerdas dan pintar gitu ya. Kalau mendengar omongan Bapak di dalam forum ngobrol, saya rasanya tidak pernah habis gitu. Menarik gitu ya. Saya tuh pengen tahu nih Pak, sejauh mana yang dilakukan PKS untuk menolak ibu kota. Karena saya ibu rumah tangga pun gak setuju Pak. Kenapa? Ibu kota lawan ibu rumah tangga. Saya pengen PKS itu memang tidak terlalu dipoal kata pembawa acara, tapi dia berjalan terus-menerus dan nyata. Saya itu yang dibutuhkan oleh Indonesia. Berlambat tapi pasti sampai. Nah, jadi yang saya mau tanyakan ke Bapak, sejauh mana peran PKS untuk menolak itu gitu. Karena PKS ini sudah menjadi partai idola Pak. Jadi saya pengen orang-orang yang pintar di PKS tetap mempertahankan ini sehingga PKS menjadi partai nomor 1 dan merupakan hati nurani. Jadi perkataan hati nurani yang benar-benar dari masyarakat, bukan karena dia pengen apa ya Pak? Pengen apa kan Pak? Kata Pak istilahnya tadi? Pencitraan. Iya, pencitraan gitu. Terima kasih Pak, saya sudah diberikan kesempatan. Kebetulan MC-nya juga pintar nih, menggali sehingga yang didengar juga menarik. Terima kasih buat MC-nya. MC-nya dapat juga harus. Panitianya juga Pak dapat juga karena pagi-pagi tadi saya sudah lihat. Ya satu lagi, Budi. Satu lagi. Mungkin dari sebelah sini dulu. Ada ya? Jadi Bud. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Mardhani, saya Budianto. Kebetulan saya juga salah satu pencinta kota gitu kan. Saya kebetulan baru lulus dari Master Urban Design. Jadi kalau misalkan kita melihat bahwa saatnya PKS itu memimpin Indonesia hari ini. Takbir. Jadi dan kita mungkin bisa mulai dari Palembang, Sungai Musi bisa jadi saksinya gitu kan. Nah, namun ada satu PR yang harus kita siapkan, yaitu adalah SDM-nya. Ya. Jadi
kalau saya belajar dari beberapa kasus, kalau kita punya kerja yang real, punya konsep yang bagus tentang kota, dan pada akhirnya masyarakat akan menilai, melihat sendiri. Saya kebayang ya, kalau misalkan nanti PKS memimpin Palembang, kemudian Sungai Musi yang sejarahnya udah 1600 tahun ya, ini ada dan jadi pusat kerajaan Sriwijaya, ini bisa jadi kota sungai seperti Istanbul, San Francisco, yang tadi Pak Mardhani juga bilang bahwa Palembang itu harusnya jadi kota air gitu kan, transportasi. Kita lihat rumah-rumah di sana itu sebenarnya ada anak-anak sungai yang itu muaranya ke Sungai Musi. Nah, kalau kemudian ini bisa dijadikan satu konsep percontohan transportasi air terbaik di Indonesia, maka Palembang itu citranya kembali seperti kerajaan Sriwijaya. Nah, yang perlu kita pertanyakan ataupun kita sampaikan, bagaimana kemudian PKS menyiapkan leader-leadernya, menyiapkan tokoh-tokoh terbaiknya untuk kemudian memberikan kontribusi dan karya yang itu bisa dilihat oleh masyarakat. Jadi saran saya ketika ke depan PKS mengusung pilkada, mengusung seorang calon kepala daerah, kita belajar dari Pak Anies Baswedan tadi ya. Beliau itu kalau saya lihat ketika ngomong transportasi publik, itu lebih melotok dari saya yang notabene adalah ilmu perkotaan seperti itu. Kenapa? Karena beliau memang orang yang ketika melihat sesuatu yang potensial, beliau sangat serius belajarnya. Sampai hari ini Jakarta yang tadinya macet segitunya ya, sampai isunya dulu kan Jakarta mau dipindahkan karena macet ya. Tapi Pak Anies Baswedan kemudian merubahnya menjadi dapat penghargaan bergengsi dari ITDP. ITDP itu adalah organisasi transportasi yang hari ini mengukur kebaikan transportasi seluruh dunia. Nah, maka kemudian pertanyaannya, bagaimana langkah ke depan bagi PKS ini mungkin disimak oleh seluruh warga Indonesia ya. Ketika ini challenge PKS menyiapkan arsitek-arsitek kota terbaik untuk merawat Indonesia. Mungkin itu pertanyaan yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih tepuk tangan buat dua penanya yang luar biasa ini ya. Pertanyaan pertama berat, terkait dengan ikhlas. Karena ikhlas itu sesuatu yang sulit untuk kita nilai dan kita ketahui. Dia seperti semut hitam di atas batu yang hitam, di malam gelap gulita, di tengah hutan, di malam hari kira-kira. Jatuhnya ya banyak cerita tentang keikhlasan ini yang jadi bahkan kalau salah satu hadis Nabi kan, 3 orang yang pertama kali dihisab dan 3-tiganya itu masuk neraka. 3-tiganya itu kalau di dunia adalah orang-orang yang sangat terkenal, yang kalau nikahin anak mungkin karangan bunganya memenuhi jalanan ya. Tapi bagi yang memenuhi jalanan jangan marah juga ya gitu lah. Karena 3 orang ini yang pertama seorang ulama besar, cium tangannya mungkin gitu loh, wah pokoknya. Tapi ternyata bukan mengajak orang untuk cinta kepada Allah, tapi cinta pada dirinya. Yang kedua orang yang sangat dermawan, yang dia banyak memberi, tapi bukan karena perintah Allah, tapi karena ingin dianggap sebagai orang yang, dan itu sangat terkenal dua-duanya di dunia. Termasuk yang ketiga, mujahid yang berjihad sampai meninggal, tapi ternyata bukan karena Allah, tapi pengen jadi pahlawan. 3-tiganya itu nggak ketahuan niatnya. Makanya baginda Nabi mengingatkan innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niat. Kayak kita di sini. Kalau niatnya cuma buat menang pilkada, ya menang mungkin pilkadanya, tapi tidak dapat pahalanya. Makanya tadi niatnya semata-mata inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nanti kalau niatnya udah lurus, nggak ada yang capek dalam berjuang, karena selalu dapat pahala. Orang yang baru keluar langkah aja, kalau niatnya udah benar, pahalanya udah ngalir. Insya Allah, karena itu di PKS kita bukan sekedar partai politik, tapi itu partai pengajian. Setiap anggota PKS harus ikut pengajian, karena al-imanu yazidu, yang iman itu naik dan turun. Nah, jadi pertanyaan pertama susah dijawabnya, tapi
pesan saya satu buat diri saya dan kita semua, pastikan semua kita bisa ikut pengajian. Ya. Tepuk tangan buat ibu yang bertanya, ini luar biasa, berat. Kalau nanya politik saya jawabnya gampang, kalau nanya niat berat. Nah kalau yang kedua, ini lebih mudah. Walaupun secara teknis susah, tetapi lebih mudahnya gini. Saya selalu mengutip pernyataan ini. Everything rises and falls on leadership. Ya, segalanya naik turun karena kepemimpinan. Indonesia itu baru merdeka, dipimpin Soekarno. Dibanding sekarang dengan dibanding zaman kemerdekaan, mana lebih bermartabat Indonesia? Zaman Soekarno tahun 55 aja kita udah jadi tuan rumah konferensi Asia Afrika, yang setelah konferensi itu beberapa negara di Afrika Utara merdeka karena terinspirasi dari konferensi Asia Afrika. Soekarno pernah diundang oleh Khrushchev kalau saya nggak salah, presiden Rusia, datang ke Rusia. Presiden kita sekarang nggak diundang kemana-mana kayaknya gitu. Kalau yang dulu tuh diundang gitu loh. Kayaknya ya jangan dilaporin ya. Tapi Soekarno minta 2 syarat. Dia akan datang kalau 2 syaratnya dipenuhi. Nah, waktu itu Uzbekistan masih masuk ke dalam wilayahnya Uni Soviet. Nah, Uzbekistan itu negara Muslim mayoritasnya. Soekarno bilang saya akan datang kalau syarat 2 dipenuhi. 1, temukan makam Imam Bukhari. Saat itu nggak ada namanya, zaman tahun 50-an, zaman jaya-jayanya komunis, mati semua itu. Yang nggak bisa nanya Google juga. Nggak bisa, belum ada dulu Google. Yang kedua, buka kembali Masjid Hijau di Saint Petersburg. Saint Petersburg itu salah satu wilayah Uni Soviet, sekarang masih Uni Soviet. Dua-duanya dikerjakan, baru Soekarno datang. Itu pentingnya leaders. Nah, yang sekarang kata Rocky Gerung bukan leaders tapi dealer. Kalau leaders itu berpegang kepada nilai, kalau dealer jual beli. Nah, makanya banyak yang dijual dan banyak yang dibeli. Mudah-mudahan PKS leaders insyaallah. Amin. Gitu ya. Nah, kalau dapat leaders, nanti dia cari manajer yang baik. Leaders itu do the right things, melakukan sesuatu yang benar. Leaders kaitan sama prinsip dan nilai. Nah, habis itu dia cari manajer yang baik. Manajer itu do the things right, lakukan sesuatu yang benar. Cari orang-orang punya kapasitas. Jadi jangan cuma tim pendukung jadi komisaris, jadi direksi, akhirnya berantakan BUMN kita. Cari orang-orang terbaik untuk mengepalai. Kata Baginda Nabi, kalau satu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, tunggu saat kehancuran. Dan leaders itu ada kaidah, only the leaders know the leaders. Cuma pemimpin yang tahu pemimpin yang lain. Kalau pemimpin nggak mau tuh datang pilih saya, nggak ada, dia berkarya terus. Nah, leaders yang baik tahu, ini bagus, ambil, ini bagus. Jadi kumpulah orang-orang punya kapasitas dan berintegritas. Itu yang bikin Indonesia maju. Ini kita masih punya 2 pertanyaan lagi, terbuka sesi kedua, dibatasi. Oke, silakan dari ini dari saudara kita dari Bang Jafar itu. Biasa sekali. Tepuk tangan ini dari Bang Jafar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harnel, Wadah Bang Jafar Komnas Sumsel, dan itu satu lagi Bang Jafar, pengurus Bang Jafar dari sekretariat dari Humas, Mbak Eni Gusita. Kami juga dulu sama-sama di relawan ganti presiden. Saya presidiumnya, beliau sekretaris sekretaris LGP Sumatera Selatan. Dengan Bang Madani kami sudah sering ketemu di Jakarta. Pada waktu deklarasi relawan ganti presiden di Patung Kuda, kami sama-sama di atas mobil komando. Nah, kemudian ke depan yang sangat saya khawatirkan ini begini, Bang. Dengan kondisi Indonesia saat seperti ini, dengan utang yang sedemikian banyak, ketergantungan utang kepada luar negeri, bagaimana kelanjutan negara kita ini, Pak? Apakah masih bisa kita pertahankan?
tahun 2024 ini masih lama, sementara kondisi utang negara sudah hampir 8.000 triliun kalau nggak salah Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, ya sehari nambah untuk gaji PNS, untuk bayar bunga, utang sudah sedemikian banyak. Apakah masih bisa diselamatkan? Ya. Nah, kemudian yang kedua Bang, PKS ini dari dulu sampai sekarang selalu istiqomah, selalu konsisten. Inilah yang akan menarik masyarakat untuk berpindah kepada PKS, terutama di daerah kota-kota, di daerah yang rata-rata pendidikannya sudah bagus, informasi sudah bagus. Tetapi bagaimana dengan daerah-daerah seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, yang susah, ya, yang susah untuk dimasuki, banyak merah di sana. Nah, apakah kita bisa mencapai kemenangan di sana? Apa strategi? Mungkin strateginya nggak usah dibicarakan sekarang, tapi saya buka pikiran seperti Obama. Nah, Obama itu menjadi terkenal itu karena media sosial. Nah, apakah kita bisa melakukan hal yang seperti itu ke depan? Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, mohon dibuka kemungkinan untuk membuka TV khusus PKS punya. Karena media-media yang sekarang yang ada, media televisi, itu sudah dimiliki oleh orang-orang lain yang mungkin tidak mendukung PKS. Jadi dengan adanya media seperti ini Bang, mudah-mudahan PKS ke depan akan lebih banyak balik kepada Ustadz Toha. Sudah saya sampaikan, mudah-mudahan di 2014 ini PKS bisa mencapai 25% kursi di DPR pusat Bang. Nah, yang keempat ini penting. Yang keempat ini adalah bagaimana namanya PKS bisa kembali seperti dulu dalam hal merekrut kaum milenial, mahasiswa, bagaimana ke kampus-kampus bisa masuk lebih dalam lagi. Begitu yang saya sarankan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Poinnya bagus sekali, udah dapat ya. Baik, satu lagi pertanyaan dari sebelah sini ada? Oke, dari satu lagi Bu ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, nama saya Dian Pratiwi. Nah, ini kan tema kita hari ini ngobrol ekonomi dan politik. Jadi membangun winning team untuk bisnis dan politik. Yang mana kita tahu yang namanya bisnis dan politik itu berbeda. Bagaimana caranya menemukan tim yang sama passionnya dengan kita, antara kita membangun politik, tapi kita juga mengembangkan bisnis yang kita punya. Nah, bagaimana caranya untuk menyatukan? Kadang teman-teman yang kita ajak di dunia politik belum tentu mereka menekuni bisnis yang sama seperti yang kita jalankan gitu. Jadi yang saya tanyakan di sini, bagaimana caranya untuk merangkul teman-teman kita untuk sama-sama kita bisa membangun winning team ini di bidang bisnis dan politik. Karena maaf Pak ya, sekedar promosi mungkin ya. Saya kebetulan anggotanya Bapak Ustadz Muhammad Toha, Ketua Panitia SCI dari gelombang 1 sampai gelombang sekarang mau 11, sekarang mau 13 sudah full Pak. Untuk 2 bulan 3 bulan ke depan insya Allah full sudah. Jadi maka dari itu saya ingin teman-teman yang tergabung di dalam bisnis, bertemanan dengan bisnis dengan saya dan diteman dan politik sama saya, ingin menyatukan. Jadi sehingga kita bisa membangun winning team yang baik. Baik, itu aja. Terima kasih Bapak Mardhani Alisera. Semoga sehat, sukses, selalu bahagia selalu ya Pak. Iya, terima kasih. Luar biasa sekali ya pertanyaannya. Satu lagi. Oh, baik. Satu lagi. Di sebelah. Oleh Mas Tri. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Terima kasih Badan. Perkenalkan saya EM, berkecimpung di PKS Anyer ya, sangat Anyer berkat Ustadz Toha. Sebelumnya saya benar-benar tidak terjun politik sebelumnya, benar-benar sebagai militan
alhamdulillah dengan Bang Japar, kita hasilkannya Bang Japar, itu benar-benar 2019 itu kita benar-benar terjun ya, itu membawa benderanya RGP pada saat itu. Kemudian yang poin yang Bapak sampaikan tadi, saya 2017 saya ikut sendiri Pak, ikut ke Istiqlal, kemana-mana Habib Rizik. Jadi waktu itu kita promosi untuk Bang Sami sama Pak Anies ya. Nah di sini saya sedikit memohon aja, karena perjuangan itu tidak susah sebenarnya. Tapi dari tadi kita milih tadi diangkat terus. Nah ke depan, iya, gironya itu kami diangkat. Jadi ke depan kami minta jangan tinggalkan Mama Militan. Karena mungkin di sisi lain kita bisa teriak-teriak Pak. Alhamdulillah kita 2019 ya Pak Harmel, kita ngadain jalan sehat. Oh, jadi jalan sehat Ukhuwah itu kita awalnya kita prediksi hanya 35.000 orang. Alhamdulillah kemarin itu hujan berat itu sekitar 75.000 orang yang hadir. Ya itu Mama Militan tapi dengan gironya semua yang ada di sini. Jadi ke depan ya mohon juga bantuan Ustaz Toha. Nah yang lain jangan tinggalkan kami Mama. Di sisi lain kami bisa teriak-teriak nantinya. Mungkin itu ya Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini jawabnya paling enak pakai pantun. Saya nggak ada yang bikin. Aduh. Kenapa? Karena pantun itu budaya warisan yang adiluhur. Sesuatu yang rumit dengan pantun menjadi indah dan dalam. Gitu. Nah karena itu di sini tuh ada guru kita Ustadz Iqbal itu. Wah Ustadz Iqbal kalau udah berpantun, Ustadz Iqbal dengerin ya, ajarin pantunnya ke orang-orang itu. Bagus sekali, bagus sekali. Ya. Saya tahu cuma satu aja itu, burung irian, burung cendrawasih. Tapi itu di belakang kan. Masih panjang ini. Itu kalau udah mau selesai. Oke, yang pertama terkait rusaknya negeri ini. Serusak-rusaknya negeri ini kita masih punya iman. Ya. Kalau Quran mengatakan jelas walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Andai sekiranya penduduk satu kota itu beriman dan bertakwa, Allah turunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Sebelum Jokowi bagus nggak nih musik? Bagus, sekarang masih bagus kok, nggak dirusak kok. Dia rusaknya dikit-dikit, yang kasihan yang IKN nanti nih dirusak loh. Maaf ya gitu. Nah jadi kita tidak seburuk zaman Belanda. Di zaman Belanda kita tidak punya kebebasan. Seburuk-buruknya Pak Jokowi atau yang lain, kita sudah reformasi kok. Saya teriak ganti presiden lu nggak diapa-apain kok itu. Ini teriak-teriak tolak IKN nggak diapa-apain kok itu. Ya, artinya tetap ada masa depan buat Indonesia. Asal kita dapat pemimpin yang baik. Saya ketemu Mas Sudirman Said, Menteri zaman Pak Jokowi dulu ya. Dia bilang gini, Mas Mardhani, beresin Indonesia itu gampang sebetulnya. Dapat aja presiden yang baik. Baik itu dia punya kapasitas, egi, dan punya integritas. Dua aja. Karena dalam Quran disebut hafizun amin, gitu lah. Dia punya kompetensi dan punya komitmen. 2C. Kompeten itu bisa melakukan pekerjaan, komitmen itu dia sampai akhir. Ada orang yang komitmen tapi nggak punya kompeten, kelar nggak kelar. Dia kompeten tapi nggak komitmen, iya baru setengah udah kabur, nggak jadi. Yang komitmen dan kompeten. Karena satu presiden ini satu nih, itu milih 50 menteri, 34 menteri dan sisanya kepala lembaga. Ya Kapolri, Panglima, sama kepala macam-macam gitu loh. 50 orang ini yang dipilih presiden itu milih 500 dirjen.
di bawah kementerian ada dirjen, di bawah kepala juga ada sestama dan segala. 500 dirjen ini milih 5.000 direktur. Udah satu orang ini mengorkestrasi rapi Indonesia. Insya Allah PKS menang di 2020. Nggak rumit kok untuk memperbaiki Indonesia selama tadi punya iman dan punya ilmu dan punya tadi kompeten dan komitmen. Jadi biar utang luar negeri nanti, dulu zaman kita bukan cuma utang, Indonesia dikuasai Belanda, tapi dapat pemimpin yang baik, semua dinasionalisasi, selesai gitu. Kalau nggak kita bayar gitu, tenang aja. Yang penting dapat pemimpin yang dicintai oleh rakyat, itu yang paling penting. Dapat pemimpin yang dicintai oleh rakyat. Yang kedua, kalau dikaitkan dengan milenial, saya setuju. Ini catatan buat PKS. Dulu PKS partai anak muda. Sekarang PKS partai anak tua. Udah mulai lagunya lagu Ebit GAD. Tubuhmu tua dan lelah, keringat mengucur deras. Harus balik ke anak muda. Tapi PKS Palembang dan Sumatera Utara anak muda semua. Tepuk tangan nih, luar biasa nih ya. Kalau mama militan disebutnya mama militan, padahal jiwanya muda semua gitu. Karena paling berani gitu. Jadi nggak usah takut. Tinggal kita doa, kita dapat calon presiden yang bagus, ya. Dan siapa, tunggu tanggal mainnya. Karena kalau diumumin sekarang nanti disalib, diaborsi, macam-macam, kasihan. Pelan-pelan aja. Ada yang bilang gitu loh. Pak, bisik-bisik aja Pak. Bisik-bisik kalau YouTube udah mati nanti. Yang mau datang ke PKS dikasih tahu nanti. Nah, yang kedua, ini penting sekali Bu. Kalau kemarin 70.000, maka 2024 yang ikut jalan sehat Uhuah 150.000 orang. Yang mama militan ya, 150.000. Karena alhamdulillah, lagi-lagi Mas Sudirman Said ketemu saya, Mas Mardhani, PKS itu luar biasa. Karena Mas Mardhani tahu nggak, kalau kita nanam jati, dia harus dijarangin. Beda sama pohon biasa, yang 2 meter depan, belakang, kiri kanan. Jadi jarang gitu, 4 meter totalnya kan. Ntar udah 3 bulan dilihat lagi, yang bagus diterusin, yang nggak bagus ditebang. Jadi makin terang, makin banyak matahari dapat. Karena makin dapat matahari bagus, jatinya makin lurus, makin cepat tumbuhnya dan makin bagus kualitasnya. Kata Mas Sudirman Said, PKS itu karena oposisi sendirian, tuh pohon jati di lapangan bola sendirian. Kayak apa gedenya gitu. Tepuk tangan buat PKS ya. Kalau nggak ada saingan gitu. Tinggal tetap harus rendah hati dan tetap datang. Ya, kayak seperti itu, atau hak ketuk pintu. Ketuk pintunya emak-emak militan, bahaya juga ya. Gimana nih kalau ketuk pintunya nih ya? Nah, yang kedua, bagaimana winning team bisnis bisa jadi winning team politik. Nah, ini penting sekali. Gini, politik itu medan perjuangan. Politik itu medan kompetisi. Politik itu tidak cocok bagi mereka yang tidak tangguh. Kalau bisnis masih aman. Apes-apesnya bisnis rugi aja. Tapi kalau di politik akan selalu ada serangan. Kalau tidak tangguh, dia akan layu sebelum berkembang. Yang tangguh diserang oleh giring, dipanggil nijinya, nggak ada giringnya. Yang ini suaranya nggak ada sumbangnya. Itu pintar sekali itu. Pintar tapi nggak berdarah itu. Makanya di politik itu kita harus belajar sama orang Jawa. Orang Jawa itu paling pintar politik. Kerisnya di belakang, belangkonnya di belakang, sebenarnya iya, belakangnya lain gitu. Kalau orang Sumsel mah di depan semua gitu. Paham orang Jawa ya, benar kok. Dua-duanya bagus gitu. Kan marah-marah orang Jawa. Jangan. Orang Jawa itu punya kebudayaan adiluhung yang bagus. Nah, orang Palembang, Sumatera secara umum itu lebih egaliter dan lebih berani untuk menyampaikan. Dua-duanya bagus, tapi konteksnya kadang-kadang di politik itu maunya ke kanan, jalannya ke kiri gitu kan. Nah,
kadang-kadang tadi kan PKS dukungnya apa nanti tenang aja, di politik itu kadang-kadang kita harus tiko dulu, percaya dulu gitu. Dari situ nanti insya Allah akan jalan kebaikan. Nah jadi cari tim bisnis utama, habis itu nanti diajak ngobrol dari hati ke hati. Bisnis itu bagus, tapi ada yang lebih bagus karena bisnis biasanya buat kita dan kelompok kita. Ini kalau buat politik bukan buat kita, tapi buat rakyat. Nah makanya rata-rata yang bagus, yang masuk politik, yang bisnisnya udah settle. Kalau bisnisnya belum settle masuk politik, nanti sibuk nyari buat diri sendiri. Nah ini problem besar di politik kita sekarang. Makanya di politik itu harusnya udah selesai urusan pribadinya. Politik itu tentang cara mengelola kekuasaan untuk rakyat. Tapi kalau kita belum selesai, politik cara mengelola kekuasaan untuk diri sendiri dan kelompok. Nah itu akhirnya berat. Nah maka apalagi Ustadz Muhammad Sohibul Iman, Presiden PKS, menyatakan politik di Indonesia sedang sakit karena ada 4 cirinya. 1, high cost politik, politik biaya tinggi. Untuk menang itu perlu amplop. Nah, karena high cost, maka yang kedua oligarki politik, politik oligarki. Perlu sumber daya, nggak punya sumber daya, ada yang ngebosin. Kalau bahasa Ustaz Toha, antara tokoh dan tokek gitu lah. Nah, tokeknya ini ngasih pinjam tapi bunganya gede gitu lah. Bunganya izin-izin, makanya banyak kepala daerah sama DPR ketangkep tuh. Bab urusan izin-izin, kalau DPR bantu-bantu, nauzubillah. Nah, high cost politik oligarki akhirnya interlocking politik. Politik saling kunci, masing-masing udah ada bohirnya, akhirnya nggak bisa ngomong keras. Alhamdulillah kalau PKS bohirnya Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya ngomongnya keras terus. Allah Akbar, keras dan benar ya, harus keras dan benar. Udah interlocking, akhirnya involutif. Involutif itu kebijakan yang muter. Bukannya urusin rakyat, urusin IKN. Bukan urusin buruh, cipta kerja, malah mementingkan pemodal gitu. Nah, ini akhirnya involutif. Bukan buat rakyat, tapi buat elit. Nah, 4 ini bisa dihentikan kalau insya Allah PKS menang pemilu 2024. Gitu. Satu lagi, emak-emak militan jangan ditinggalkan. Ya, tepuk tangan buat emak-emak militan ini ya. Tapi emak-emak militan juga punya catatan, terlalu emosional. Emak-emak ini emosional sekali gitu loh. Di politik kalau emosi gampang kalah gitu loh. Nah, karena pihak belah sana tuh pintar memainkan emosi gitu loh. Habib Rizik ditangkap, ini ditangkap. Akhirnya emak-emak udah dah nggak usah politik. Lah kalau nggak politik makin merajalela gitu loh. Nah, emak-emak tuh luar biasa semangatnya, tapi emosinya harus dikontrol. Nah, ngontrol emosi ini memang kadang-kadang perkara yang susah. Karena itu emak-emak militan harus nurut kepada pimpinannya. Nah, mau Bang Jafar, mau PKS, nurut aja dulu. Gitu. Protes boleh, tapi ngambek jangan. Yang repot kalau ngambek gitu. Nah, kalau ngambek mahal harganya gitu. Mama militan ini semangatnya luar biasa, dikasih modal dikit kerjanya banyak gitu. Saya kalau udah ngambek kasih modal gitu dia nggak mau balik gitu. Jadi tepuk tangan buat mama militan kita. Dan di ke depan pandangan saya harus bagi tugas ya. Kalau main bola tuh ada kipernya, ada strikernya, ada playmakernya, ada gelandang. Nah, jangan semuanya striker, jangan semuanya kiper, tapi bagi tugas. Nah, kadang-kadang kita ngerasa kok saya dapat tugasnya ini, ya nggak kenapa. Nah, kalau masing-masing sudah ada tugas, nanti enak. Jangan sampai kita pengen sama. Di problem besar tuh rata-rata kita pengennya ikut arus, semuanya lagi sibuk demo, kita demo semua, nggak ada yang ngurusin bisnis. Semuanya turun ke jalan, nggak ada yang ngurusin sosial media. Harusnya semua pihak jalan. Kayak sosial media itu pekerjaan utama. Ini kayak gini nih, kalau nggak ada Mas PKS Sumsel ya, tepuk tangan buat Mas PKS Sumsel yang bikin acara. Yang nonton cuma segini, tapi kalau ada rekaman bisa ribuan yang nonton. Kalau
bagi tugas. Karena itu buat saya untuk menang itu syaratnya dua. Kita harus masuk dalam barisan. Yang kedua harus taat kepada pimpinan. Insya Allah datang kemenangan yang penuh berkah. Amin ya rabbal alamin. Baik, kali terima kasih dan beri aplaus yang meriah untuk Bang Mardhani Alisera yang sudah menjawab. Insya Allah sudah selesai ya sesi tanya jawabnya. Terima kasih Bang Arnel. Dan sekali lagi terima kasih kepada seluruh pemirsa dan juga hadirin yang ada di sini di Dapur Cinta Manajemen. Mungkin kita closing ya sampai di sini dulu karena masih ada kegiatan lain. Kita cukup Pak. Ada tambahan ini? Oke. Ini dari Bang Himani nih. Sambungan yang kemarin. Jadi kalau kemarin Ustaz izin sedikit Ustaz. Kalau kemarin kita bikin inisial Mardhani, sekarang kita lanjutkan Ustaz. Jadi kita doakan Indonesia dan juga Bang Mardhani Alisera. Allah limpahkan segala rahmat insyaallah. Itu aja Ustaz. Luar Kita mau biasa. bikin singkatan. Ini anggota dewan gitu luar biasa. Beri aplaus untuk Bang Hibani ya. Sekali mungkin sampai di sini dulu. Bang, terima kasih atas kehadirannya membersamai kita ini. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bang Mardhani Alisera ini menambah kekuatan dan semangat kita untuk terus maju memenangkan PKS juga sampai kapanpun, tidak hanya 2024 tapi seterusnya ya selama Indonesia berdiri Bang ya. Sekali lagi Bang Mardhani terima kasih dan terima kasih juga kami persembahkan kepada seluruh. Nah yang pertama biasanya tokoh-tokoh tapi di PKS kita persembahkan yang pertama adalah seluruh relawan PKS yang sudah mendukung PKS dari awal sampai dengan hari ini dan seterusnya. Tepuk tangan untuk relawan PKS. Terima kasih juga kami ucapkan kepada Ustaz Toha, Bang Ridwan Saiman, kemudian Bang Hibani, Pak Rudi, terima kasih juga Pak, kemudian Ustaz Ridwan dari Mauladi, tadi ada. Jangan sebut merek ya, karena Ridwan ada dua sini. Satu lagi tadi ada Bang Harnel dari Bang Jafar yang sudah, oh ya, dan juga tokoh-tokoh lainnya yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu, mohon maaf. Namun kami yakin dan percaya walaupun tidak disebutkan namanya, hatinya tetap ada di PKS. Luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Masuk yang di Zoom. Termasuk pemirsa kita yang menonton acara ini di PKS TV Sumsel YouTube-nya. Jangan lupa like, comment, and share ya. Ini promosi untuk kita semua ya. Oke, sekali lagi Bang, terima kasih. Sebelum kami akhiri, kata Bang Ali tadi mungkin mewakili lah, karena dari tadi belum ada pantun. Kita closing dengan sebuah pantun Bang. Buah mangga, buah pepaya ditanam di depan rumah. Kalau hari ini hanya wacana, insya Allah 2024 PKS pemenangnya, insya Allah. Demikian dari kami, saya hostnya Edi Ruskan dan narasumber kita Bang Mardhani Alisera. Kami pamit, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali beri aplaus yang dan takbir. Takbir.